surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berkatlah firman, berkati kami semua, tidak menjadi dalam nama Yesus. Yang bercatakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, saya berdoa supaya Tuhan kuatkan saya, sebab saya sendiri pun dari Singapura dan tiba tadi dalam kondisi saya sakit juga, tapi bukan kena sal. Jadi kondisi saya sakit, jadi badan saya agak lemas. Kemarin itu juga, tapi saya tidak masuk ke ICU. Hanya lumayan aja, hanya saya sakit. Jadi selama ini saya agak pelan nih, saudara. Dengan kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma. Di dalam surat Roma pasal 1 kita akan melihat apa itu Injil. Surat Roma pasal 1 ayat 16 adalah sampai 17. Saudara yang ganjil saya genap, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Sebelum kita melihat api padamkan api, terlebih dulu kita harus tahu tentang Injil, bahwa Injil ini adalah sumber kekuatan Allah. Dan terus saudara tahu bahwa firman Allah di dalam hidup kita adalah firman yang hidup. Amin. Firman Allah yang ada dalam hidup kita adalah firman apa adalah yang hidup. Dan firman yang hidup itu memiliki suatu kuasa, dan kuasa itu bekerja bila seseorang memiliki suatu keyakinan. Ingat itu. Memiliki apa saudara? Suatu apa? Tanpa keyakinan akan adanya kekuatan Allah di dalam firman Allah, maka firman itu tidak akan berkuasa. Jadi firman itu berkuasa bila seseorang itu mempercayai bahwa firman itu adalah kekuatan Allah dan meyakininya bahwa dalam Injil adalah kuasa Allah. Allah adalah firman, firman adalah Allah. Jadi saya terangkan terlebih dulu. Sebelum kita api padamkan api, pertama kali apa saudara? Kita harus apa? Mempercayai apa? Injil. Bahwa Injil adalah apa saudara? Kekuatan Allah yang untuk apa? Menyelamatkan orang beriman, menyelamatkan setiap orang percaya dan memiliki keyakinan yang kokoh. Saudara kasih dalam Tuhan, bila kita sekali tahu tentang kekuatan firman, kekuatan Injil, berarti kita harus tahu bagaimana kita orang yang dipakai, bagaimana kita yang dipakai Tuhan, supaya kita memilihat kemuliaan Tuhan, sehingga kita bisa memenangkan orang-orang yang kita cintai maupun setiap orang. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-11. Saudara yang ganjil saya genap. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa depan dari ketahuan Bapa sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan bentar ya, bentar.
Ketika mereka sedang menangkap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, apakah kamu berdiri berkata, Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu, maka datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia dari surga. Nah, saudara, dikatakan mereka suruh kumpul dulu di suatu tempat. Untuk apa? Supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi sebelum seseorang memberitakan Injil, terlebih seseorang harus memiliki kuasa. Apa, saudara? Kuasa pertama, kuasa Injil, meyakini kuasa Injil. Tapi yang kedua juga penting sekali, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelum saya melayani Tuhan, waktu itu saya mempersiapkan diri saya terlebih dulu untuk berdoa. Kalau saudara perhatikan, sebelum Tuhan Yesus pelayanan, dia selama 40 hari ada di padang gurun, betul? Dan dia mengasingkan diri untuk berdoa. Demikian sebelum dia mengutus para murid-muridnya supaya untuk memberitakan Injil. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka disuruh kumpul dulu di satu tempat, yaitu kumpul dulu di suatu tempat, yaitu loteng Yerusalem. Demikian saudara, kalau ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, harus memiliki, yaitu menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Nah, pada waktu saudara percaya Tuhan Yesus, saat itu juga ada Roh Kudus dalam diri kita. Tetapi Roh Kudus hanya berdiam. Apa, saudara? Berdiam. Manifestasinya belum terlalu nampak. Tetapi kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, arti dipenuhi Roh Kudus, yaitu Roh Kudus itu meluber seperti air. Kalau ini air, ini tidak meluber, ini tetap, betul saudara, belum penuh. Tapi kalau itu sampai penuh, itu akan meluber. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan meluber. Arti meluber di sini yaitu kuasa Allah memancar dari tubuhnya. Apa, saudara? Kuasa Allah memancar dari apa? Dari itu tubuhnya. Dan kuasa itu yang disebut api Roh Kudus. Orang mulai berpikir kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu bagaimana? Ada yang ngomong kalau dipenuhi Roh Kudus seperti aliran listrik kayak setrum, Kalau mau setrum gampang, listrik itu mesti setrum, betul? Transfer rambutnya gini semua. Nah, ada juga orang yang mau dipenuhi Roh Kudus itu nanti ada yang kejam-kejam, kayak orang kedinginan, betul? Nah, orang yang punya Roh Kudus itu tidak harus demikian. Yang penting tanda orang punya Roh Kudus yaitu hidupnya pasti diubahkan. Apa, saudara? Hidupnya pasti apa? Diubahkan. Kalau tanpa ada perubahan hidup dalam hidup seseorang, itu seseorang masih tanda tanya. Itu dipenuhi Roh Kudus atau roh budaya. Karena tanda orang dipenuhi Roh Kudus yaitu apa, saudara? Dia akan memanifestasikan kehidupan yang baru. Dan seseorang dipenuhi Roh Kudus memiliki ciri khusus. Di dalam dirinya pasti ada suatu kobaran api di sini. Maka Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Jadi ada suatu api yang menyala, api yang menyala, api yang berkobar di dalam diri seseorang. Tahu maksud saya? Dan ingat, pemberitaan Injil ada tugas setiap orang percaya. Pada waktu saudara percaya, saudara ditugaskan untuk memberitakan Injil. Tetapi kalau pemberitaan Injil tanpa kuasa Allah, itu sia-sia. Tahap pertama yaitu apa? Mempercayai bahwa Injil adalah kekuatan Allah, meyakini Injil dulu. Kedua, menantikan kepenuhan Roh. Apa, saudara? Menantikan apa? Menantikan apa? Kepenuhan apa? Roh Kudus. Karena tanpa kepenuhan Roh Kudus, kata-kata kita ini tidak ada kuasa. Saudara perhatikan, sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus,
dia adalah seorang pengecut. Pada waktu Yesus disalib, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Betul? Sampai berapa kali? 3 kali. Tetapi pada waktu dia dipenuhi Roh Kudus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat, 3.000 lebih bertobat. Betul? Ada suatu keberanian. Jadi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, itu bukan jadi orang penakut atau pengecut, tetapi bukan menjadi orang ekstrim juga. Tetapi dia akan dipenuhi Roh Kudus. Dia akan berkobar kerinduannya untuk menyelamatkan setiap orang. Apa saudara? Kerinduannya menyelamatkan setiap orang. Setiap orang. Dan api itu pasti berkobar di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara menantikan kepenuhan Roh Kudus? Roh Kudus berdiam, tapi ini kita ini meluber, betul ya? Nah, saya jelaskan dengan pelan karena kondisi fisik saya, tubuh saya dalam kondisi lemah. Terus terang secara manusia, badan saya tidak kuat. Karena apa? Saya dari Bandung, malam itu juga saya berangkat sampai Jakarta jam 1, dan pagi saya ada di Singapura. Saya waktu tadi malam saya mau doain seseorang. Waktu dia lihat saya sakit, dia tidak jadi saya doain. Kenapa? Dikira saya kena SARS. Padahal saya hanya muntah-muntah sama 2 satu sampai capek, badan saya lemes. Sampai kemungkinan kalau tanpa kekuatan Tuhan, tadi malam saya pingsan. Hampir pingsan saya. Tapi untung buat kekuatan saya sampai Indonesia sudah deg-degan. Karena apa? Kalau suhu tubuh saya panas, saya tidak boleh kembali ke Indonesia. Dikarantin dulu. Karena dikira salah. Nah, akhirnya saya bisa kembali ke Indonesia, tapi fisik saya kondisi drop, lemah sekali. Mungkin saya tidak bisa pulang manis. Nah, saya sendiri pun dalam kondisi saya lemah sekali ya, karena kecapean saya, kurang makannya kurang teratur. Jadi saya makan tidak teratur. Jadi saya sendiri nanti ya doa pelepasan saya jamin tidak akan ambruk. Masa yang lainnya ambruk kan lucu ya. Saya tanya ngomong gini, lo yang lainnya ada ambruk apalagi saya? Saya percaya Tuhan kuatin saya. Jadi tadi malam saya hampir aja pingsan. Bukan kena setan, tetapi kena diare. Sama muntah-muntah terus mah. Nah, saudara, cerita dulu. Yang kedua, bagaimana menantikan Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus, yaitu seseorang harus dalam kondisi apa? Dia memiliki suatu kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus. Memiliki kerinduan untuk dipenuhi apa? Roh Kudus. Ya. Saya pernah pada waktu saya sekolah Alkitab, itu orang kalau waktu pertama sekali sekolah Alkitab itu menggebu-gebu, ingin melayani Tuhan. Tetapi pada waktu pertengahan dalam pelayanannya, setahun 2 tahun itu hilang. Setelah itu sekolah Alkitab pertama bisa 100. Bisa tinggal, kalau punya dulu saya tinggal 7 ya, 7 saya tinggal 4. Kalau sekolah teologi ya, kakak-kakak kelas saya itu daftar 100 ya, itu bisa protol nanti lulus tinggal 20. Disitulah disaring antara yang betul-betul rindu atau tidak. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia harus telah memiliki sabar dan kerinduan hati yang haus, jiwa yang haus. Memang Roh Kudus berdiam, tetapi kalau tidak penuh, manifestasinya tidak akan kelihatan nyata. Banyak orang didiami Roh Kudus, tetapi kehidupannya belum menunjukkan orang tersebut bertobat. Betul? Memang orang percaya Yesus, tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa darinya ada Roh Kudus. Tapi belum tentu dia bertobat. Buktinya ada.
baru bicara Roh Kudus dipenuhi di zaman Kudus, Roh Kudus berdiam tapi belum penuh. Kenyataannya apa? Belum bertobat. Dan ada saudara kita temui. Kenapa? Roh Kudus belum mengubah hidupnya, baru berdiam. Kalau tamu ibaratnya baru ketuk pintu, baru duduk, betul? Nah, yang kita ingini yaitu Roh Kudus, betul-betul kita yang rindu menantikannya. Apa saudara? Menantikannya. Betul-betul rindu menantikannya, berdiam. Menantikannya, berdiam. Dan setelah menantikan berdiam, saudara berdoa. Saudara berdoa kepada Tuhan. Angkat pujian. Sering kita dalam hidup kita itu kalau doa hanya langsung doa, tetapi tidak menyembah Tuhan dulu. Yang pertama yang mereka lakukan di bait Allah yaitu apa? Mereka memuji menyembah Tuhan dulu. Karena memuji menyembah Tuhan itu menarik hadirat Allah. Apa saudara? Menarik apa? Menarik apa? Hadirat Allah. Jadi menarik hadirat Allah dipenuhi oleh Roh Allah dulu. Karena pada waktu kita menyembah memuji Tuhan, Allah bertahta di atas pujian. Apa saudara? Allah bertahta di atas apa? Pujian. Allah bertahta di atas pujian. Kita sembah Dia terus. Dan kalau Roh Kudus itu menyala dalam hidup kita, itu akan berkobar dalam diri kita. Dan bila berkobar dalam diri kita, akan terjadi di dalam diri kita akan ada suatu beban untuk melayani seseorang. Saya beritahu, tidak ada seorang pun bisa bertobat tanpa Roh Kudus. Walaupun penginjilnya itu punya gelar doktor, karburator, botaknya sampai bocor, tapi tanpa kuasa Roh Kudus tidak ada seorang pun bisa bertobat. Betul? Tapi kalau walaupun dipenuhi Roh Kudus, tetapi terlebih dulu dia mempercayai bahwa di dalam Injil ada kekuatan Allah. Amin. Kalau saudara dalam penginjilan tidak usah berdebat, karena saudara diutus Tuhan bukan untuk berdebat. Apa saudara? Bukan apa? Beritakan apa kebenarannya ada dalam hidup saudara. Beritakanlah Injil apa yang ada dalam hidup saudara. Tidak usah berdebat, tidak usah banyak bicara. Beritakan aja apa yang firman Tuhan. Api padamkan api, yaitu api Roh Kudus memadamkan api kejahatan, api setan, kekuatan setan. Saya beritahu saudara, kenapa ada orang yang susah untuk bertobat? Betul? Betul? Walaupun dia sudah melihat jejak, kenapa ada orang yang susah bertobat? Karena pikirannya dibutakan oleh ilah zaman sekarang, yaitu dibutakan oleh kuasa gelap. Apa saudara? Dibutakan oleh kuasa gelap. Nah, api roh jahat itu ada di dalam pikiran orang tersebut, di dalam jiwa dan hati orang tersebut. Itu disebut hati dan jiwa yang tertutup. Itu kalau saudara katakan dengan pengetahuan saudara, dengan teologi saudara sampai pada teologi, orang tersebut tidak akan bertobat. Karena apa? Pengetahuan kita tidak bisa membukakan atau memadamkan api kejahatan yang ada dalam diri oknum manusia itu. Karena kuasa gelap ada dalam diri dia. Betul? Betul saudara? Nanti maksud saya? Jadi caranya bagaimana untuk mengalahkan api kejahatan itu? Lebih dulu dalam hidup kita harus memiliki api dulu. Sekarang bagaimana kita akan menyalakan api Roh Kudus dalam hidup seseorang? Padahal dalam diri kita adalah padam. Betul? Jadi terlebih dulu dalam diri kita api Roh Kudus itu menyala untuk menaklukkan, memadamkan api apa? Kejahatan. Jadi setiap orang percaya itu memiliki tugas memadamkan api kejahatan. Apa saudara? Memadamkan apa? Memadamkan apa? Jadi tugas kita sebagai orang percaya adalah memadamkan api kejahatan. Nah, bagaimana api kejahatan bisa padam? Terlebih dulu dalam diri kita harus ada api Roh Kudus. Sudah perhatikan pemadam api.
Kalau seorang yang pemadam api, kalau memadami api butuh air enggak? Kalau dia datang dengan pakai kayak ningong 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 tanpa air, percuma enggak dia datang? Percuma enggak? Percuma enggak? Percuma enggak? Demikian saudara memberitakan Injil percuma bila tanpa penyataan Allah dan tanpa api Roh Kudus terlebih dulu menyala dalam hidup saudara. Bagaimana hasilnya api Roh Kudusnya dalam hidup kita? Yaitu hidup kita diubahkan Tuhan dan kita ada kerinduan dekat dengan Tuhan dan ada hati beban untuk melayani. Tak beritahu. Kemudian saudara punya suami yang susah bertobat, betul? Saudara injili sampai berdebat sampai ludahnya habis, susah untuk bertobat. Tapi kalau saudara punya api itu dalam hidup saudara, saudara tunjukkan hidup yang diubahkan Tuhan, saudara beritakan Injil. Tidak usah saudara memberitakan di luar Injil, beritakan apa yang ada dalam Injil. Karena Injil ini adalah kekuatan apa? Apa saudara? Kekuatan apa? Kekuatan Allah. Firman yang saudara beritakan itu tidak akan sia-sia. Amin. Jadi firman yang saudara beritakan tidak akan apa? Sia. Kalau saudara memberitakan Injil sudah tidak sia-sia. Karena Allah yang saudara sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Firman itu pada waktunya pasti akan bertumbuh dalam diri seseorang. Saya beritahu, apakah dalam hidup saudara sudah ada kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus? Kalau saudara punya kerinduan dipenuhi Roh Kudus, maka saudara akan betul-betul akan melihat api itu menyala dalam hidup saudara. Bagaimana saudara mau menyalakan api dalam hidup seseorang? Saya beritahu, setelah saudara memadamkan api kejahatan, pasti dalam hidup seseorang itu ada kekosongan jiwa, betul? Dan dia butuh menyala api, yaitu pelita. Karena Alkitab berkata, firman itu adalah pelita bagi kaki kita, betul? Terang bagi hidup kita. Di sini jadi pertanyaan sama saya saat ini, bagaimana kita akan menjadi terang secara dalam diri kita tidak ada terang, betul? Betul? Jadi untuk menyelamatkan keluarga kita terlebih dulu kita harus betul-betul punya kerinduan untuk apa saudara? Dipenuhi Roh. Amin. Kalau saya saudara tidak ada kerinduan, kemungkinan saya tidak satu hari ini lebih baik tidur di rumah. Karena apa? Saya sendiri sakit, saya sendiri juga sempoyongan, saya terus terang. Saya melihat saya gimana? Agak yang gitu ya. Saya sendiri pun kalau hari ini rasanya kayak di alam roh. Jadi saya kok itu kayak di alam roh meliang-meliang gitu. Tapi saya tetap ada semangat. Ada semangat saya. Nah, jadi saya beritahu lagi. Ya, ada api kerinduan dulu. Hati yang rindu, hati yang terkobar. Ingat, untuk memadamkan api kebakaran dalam rumah seseorang pasti harus mengisi tangki itu dengan air dulu, betul? Demikian untuk memadamkan api kejahatan harus dipenuhi apa? Api Roh Kudus. Api Roh Kudus itu juga bisa Roh Kudus, api, air, dan apa? Merpati. Kenapa merpati? Bisa tentang ketulusan. Untuk menyelamatkan hidup seseorang, saudara terlebih dulu harus memiliki hati yang tulus. Apa saudara? Hati yang tulus. Betul-betul terbeban untuk melayani seseorang. Betul-betul terbeban untuk supaya orang bertobat. Tanpa ada beban di hati saudara, percuma. Percuma. Dan ingat, saudara, bagaimana di Roh Kudus? Berdoa, angkat pujian, menyembah Tuhan. Dan nanti saudara dipenuhi oleh api Roh Kudus. Saudara ngomong, itu ada kuasa. Apa saudara? Bicara apa? Saya mau tanya, yang paling diinjili paling susah itu adalah keluarga kita. Betul? Kalau saudara punya suami, adalah suami saudara.
Kalau saudara punya anak, yang paling susah diinjil adalah anak saudara. Betul? Karena apa? Dia tahu kehidupan saudara seluruh. Betul? Saudara mau omong apa, sebelum saudara omong dia sudah tahu. Betul? Tapi bukan hanya tahu, dia udah tahu. Karena apa? Ibaratnya saudara kedip aja dia tahu, saudara belum omong dia tahu. Bagaimana membuat orang itu bertobat? Saya lihat mama saya, untuk mempertobatkan papa saya, dia dipenuhi Roh Kudus dulu. Mama saya berdoa dulu, mama saya rindu dulu. Jadi saya beritahu, rindu di penilaian api Roh Kudus ini penting dalam hidup saudara. Apa saudara? Penting dalam hidup. So, ingat, untuk dipenuhi Roh Kudus itu terlebih harus ada apa? Kerinduan dipenuhi. Mama saya waktu menjadi papa saya itu tidak banyak ngomong. Ingat, yang membutakan pikiran seseorang untuk susah bertobat itu sudah ada apa? Kuasa setan, juga api kejahatan. Betul? Dan diri seseorang dibutakan. Mama saya berdoa, mama saya tidak banyak omong. Saya beritahu, daripada sudah gosip, lebih baik sudah berdoa. Sudah doa aja, sudah doa. Sudah rindu dulu, sudah rindu doa. Sudah doa terus, sudah rindu. Saya beritahu, ada pertanyaan pada seorang hamba Tuhan besar, dia ngomong ini, Pak, bagaimana bisa membuat orang bisa bertobat? Dia ngomong hanya ada 3 kunci seorang berhasil: doa, dan apa? Saudara bolehlah saudara punya pengetahuan Alkitab ibadah, tapi tanpa kuasa Roh Kudus saudara percuma. Betul? Saudara bolehlah dipenuhi Roh Kudus, tapi tanpa keyakinan di dalam Injil, buat Injil itu kekuatan Allah, saudara juga tidak akan melihat kemuliaan. Betul? Jadi 2 ini penting sekali dan selalu berkesinambungan antara keyakinan Injil dan adalah dipenuhi Roh. Charles Finney, dia dipakai Tuhan luar biasa karena dia berdoa. Api itu berkobar di dalam dirinya. Api Roh Kudus itu berkobar di dalam dirinya. Amin. Nanti saudara, api Roh Kudus saudara berkobar di dalam apa? Dalam diri. Dan yang kedua, dia multi, kobarnya itu kurang bagus. Ada yang ngomong sampai kritik, kobarnya kayak gitu atau, tapi kenyataannya banyak orang bertobat. Saudara tahu Pariaji, pendeta Pariaji sudah kenal? Kan korbannya juga itu toh. Kalau tidak perjamuan kudus, minyak, perjamuan kudus, minyak, perjamuan kudus, minyak, perjamuan kudus. Kalau tidak perjamuan kudus, minyak, sama kudus, betul? Banyak kota simpel aja, tapi orang bertobat, betul? Yang dibaptis itu dari 2 mungkin, betul? Dunia tidak membutuhkan kepandaian saudara, tapi dunia saling membutuhkan saudara dipenuhi oleh api Roh Kudus. Betul? Karena pada waktu yang dipenuhi api Roh Kudus, disitulah seseorang bisa melihat kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup saudara. Saudara perhatikan bagaimana Musa bisa membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau tanpa dipenuhi api Roh Kudus, tanpa kuasa Allah, Musa tidak bisa. Mau berdebat masalah teologi, debat masalah matematika, fisika, ahli-ahli Mesir itu hebat-hebat, betul? Ahli-ahli Mesir hebat-hebat. Bicara masalah ini, apa nih, black magic, ahli-ahli Mesir hebat-hebat, betul? Tapi Musa yang dibekali apa? Tongkat, betul? Apa saudara? Tongkat itu tongkat Allah. Dia percaya akan kuasa Allah dan dia bisa membebaskan bangsa Israel. Bisa membebaskan apa? Bangsa Israel. Jadi saya beritahu, saudara kalau ingin menyelamatkan keluarga saudara,
saudara ingin mempertobatkan keluarga saudara, terlebih dulu saudara harus dipenuhi apa? Api roh, api padamkan apa? Api roh kudus memadamkan api kejahatan. Ingat, kalau saudara ada kerinduan, sudah bisa diangkuta. Saya beritahu, orang untuk jadi penginjil tidak harus khotbah di mimbar. Di tempat kerja saudara pun bisa, betul? Tapi dunia saat ini membutuhkan bukti. Apa saudara? Membutuhkan apa? Membuktikan bukti, membutuhkan kuasa, membutuhkan power, membutuhkan kekuatan Allah. Bagaimana para rasul bisa dipakai dengan luar biasa? Terlebih dulu dia di loteng Yerusalem. Saat ini saudara, saya anjurkan beri waktu saudara khusus untuk seperti para rasul di Yerusalem, yaitu apa? Menantikan kepenuhan roh. Nanti saya menantikan apa? Menantikan kepenuhan apa? Oh, selain menantikan kepenuhan roh kudus, yang kedua juga penting bagi saudara mempercayai Injil kekuatan Allah. Tanpa saudara menantikan kuasa kudus, Yesus sebelum pelayanan 40 hari dia ahli padang gurun. Tapi sudah tidak perlu 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum, mati ya. Artinya saudara beri waktu untuk di suatu tempat, untuk apa ya? Mengasingkan diri, untuk berdoa. Pak, kalau saya punya suami, apakah saya harus sama suami bisa? Tidak dia. Saudara kan punya jam-jam waktu khusus untuk sendiri dengan Tuhan. Ingat, saudara, kadang ada waktunya kita berdoa berkumpul, betul? Kita berdoa berkumpul, tapi ada waktunya pula kita doa pribadi. Saya beritahu, ada waktunya kita doa pribadi. Kalau saudara sudah punya doa pribadi, jam khusus doa pribadi, saudara akan melihat kemuliaan. Tanpa saudara banyak ngomong, otomatis api Roh Kudus itu menyala untuk saudara. Ingat saudara, Rasul Paulus sebelum dia pelayanan terlebih dulu, dia selama kira-kira berapa tahun dia mengasihkan diri sebelum meneruskan perjalanan pemberitaan Injil. Betul? 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 Kadang tuh orang Kristen tuh aneh. Kan pertama disuruh ke Yerusalem dulu, baru ke Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Betul? Kok keluarganya aja belum harmonis, udah layak sampai ujung bumi. Betul? Betul? Yang pertama kali dulu, rumah tangga saudara harus diselamatkan dulu. Artinya apa? Saudara harus membuat misbah keluarga supaya api itu menyala di dalam hidup saudara. Amin. Apa saudara? Api itu menyala dalam hidup so jelas perlu misbah keluarga. Ingat, saya mau tanya, sebelum Elia menghadap Ahab, dia di Sungai Kerit untuk api turun dari langit supaya hujan turun atas Israel. Itu memerlukan waktu berapa? Kira-kira 3 tahun lebih Elia ada di Sungai Kerit. Betul? Untuk mengasingkan apa? Mengasingkan diri. Supaya apa? Api turun dari langit. Demikian kalau saudara ingin api Roh Kudus turun atas keluarga saudara, terlebih dulu saudara ambil waktu. Saudara tidak perlu mengasingkan diri sampai bertahun-tahun ya. Ada jam-jam khusus
saudara untuk berdoa supaya apa? Api Roh Kudus itu menyala dalam hidup saudara. Jelas? Ngerti? Apa saudara? Api Roh Kudus saudara menyala dan hidup kita. Dan kalau api Roh Kudus menyala dalam hidup kita, apa yang terjadi? Itu akan membentuk suatu radiasi kekuatan Allah. Sebelum saya dipakai Tuhan seperti ini, saya 3 tahun menghasilkan ini di sekolah Alkitab, bibliotek atas Inteos. Setiap malam saya doa sampai 3-4 jam doa pribadi. Ada waktunya kita berkumpul, ada waktunya kita sendiri dengan Tuhan. Betul? Jadi saudara harus memberi waktu, meluangkan waktu saudara untuk berdoa. Jelas? Nanti jadi untuk menyelamatkan seorang terlebih dulu saudara harus punya apa? Dan meyakini Injil. Dan ingat, tugas penginjilan bukan diemban kepada pendeta saja, tapi Alkitab berkata setiap orang percaya itu ditugaskan untuk memberitakan Injil. Kalau saudara memiliki doa pribadi, saudara pasti memiliki doa yang penuh kuasa. Kalau saudara memiliki doa yang penuh kuasa, saudara pasti memiliki kata-kata kuasa. Ingat ya, kalau saudara memiliki doa pribadi, saudara akan memiliki doa yang berkuasa. Kalau saudara memiliki doa yang berkuasa, saudara akan memiliki apa? Kata-kata apa? Kata-kata apa ya? Kata-kata apa? Kata-kata apa? Kuasa. Kalau saudara memiliki kata-kata kuasa, saudara memiliki Injil itu. Saudara kalau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, baca aja. Saudara itu gak nanti baca aja. Tiba-tiba kalau ada suatu ayat, tiba-tiba saudara mengerti itu makanan saudara itu. Ini disebut makanan rohani, yang disebut logos menjadi rema. Untuk menjadi seorang yang punya api, dia harus memiliki seseorang memiliki rema dalam dirinya, yaitu rema ilahi, yaitu firman yang berkuasa. Itu adalah rema ilahi itu bagaimana? Yaitu saudara harus memiliki suatu firman yang hidup dalam hidup saudara. Bagaimana saudara mau menyelamatkan hidup seseorang, tapi saudara tidak memiliki rema ilahi. Rema itu bagaimana? Saudara doa, baca Alkitab aja. Terus dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya waktu dipakai Tuhan awal-awal saya mengasihkan diri, saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ulang-ulang walaupun tidak ngerti. Jadi saudara baca Alkitab walaupun tidak ngerti, baca aja. Nanti tiba-tiba Roh Kudus akan memberikan pengertian sendiri kepada saudara. Saudara, Roh Kudus akan memberi pengertian. Nah, ketika saudara memiliki kata-kata kuasa itu, rema itu saudara ucapkan di mulut saudara, itu bisa membuat api kejahatan seorang padam, yaitu bertobat. Dia perhatikan bunyi dia korbannya juga tidak bagus, korbannya simbol-simbol ya, tapi buat orang bertobat. Saya mau tanya, ada tidak pendeta yang korbannya bagus sekali, tapi buat jemaah ngantuk? Ada tidak? Ada tidak? Betul? 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 Kalau saat ini saya akhirnya berubah, tapi perut saya sakit, bagian saya lemes. Nah, saya beritahu harus apa saudara? Ini harus apa saudara? Keyakinan dulu. Kalau saudara memiliki keyakinan itu, rema ilahi itu ada dalam hati saudara, saya beritahu kata-kata rema itu menjadi kata-kata apa? Kuasa.
Apa saja? Kata-kata apa? Kuasa. Waktu saya doain seseorang, waktu itu saya ngomong, saya beritahu, sekarang tidak ada pendeta yang doain jalan emas dan perak, uang tidak ada padaku, dalam Yesus jalan tidak ada. Karena sekarang banyak pendeta, banyak duit, betul ya? Tapi Petrus waktu dulu, emas dan perak tidak ada padaku dan uang tidak ada padaku, karena Petrus tidak punya duit duluan. Dia ngomong, tapi aku memiliki kuasa, yaitu nama Yesus. Apakah Petrus ngomong banyak? Ngomongnya banyak kata-kata rema yang ada dalam dirinya, yaitu firman Allah yang menetap dalam dirinya, yang menjadi makanan dalam hidupnya, diucapkan, itu menjadi kuasa. Apa saja? Menjadi apa? Menjadi kuasa, sehingga orang lumpuh itu berjalan. Dalam pelayanan saya, banyak orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh. Tapi kadang itu saya aneh juga ya. Kadang saya kalau sakit doa sendiri tidak sembuh-sembuh, tapi kalau didoain sama anak kecil saya sembuh. Kalau didoain sejemaat sembuh, aneh. Atau doain pendeta yang top malah tidak sembuh. Kalau pendetanya biasa-biasa, pendeta di Sokultur itu doain saya sembuh. Saya melihat itu supaya saya tidak sombong. Saya bilang, penginjilan dengan api akan mendatangkan pertobatan banyak orang dan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Karena dalam penginjilan api adalah penginjilan yang penuh apa? Kuasa. Ingat, pertama apa? Baca dulu kita Kejadian sampai Wahyu. Walaupun tidak ngerti, baca nanti Pak, ada yang tanya sama saya, Pak bagaimana Pak? Pernah terjadi ada seseorang yang kena setan, dilayani banyak orang, tidak bisa lepas. Tapi pada waktu dia ke tempat saya Surabaya, saya ngomong sama ibunya, anak itu kesurupan. Ibu jangan tarik saya. Firman Tuhan lah yang melepaskan anak itu pulang. Waktu saya ngomong pulang, saya ngomong, bila api ada dalam diri ibu, maka api itu menyala, memadamkan api kejahatan di dalam diri anak itu. Percaya Yesus. Ibu itu percaya Tuhan sungguh-sungguh, dan itu tanpa saya doain, setan keluar, anak itu sembuh tanpa banyak ngomong. Saya beritahu, dunia saat ini tidak membutuhkan orang banyak omong, tapi dunia sedang membutuhkan orang yang penuh api Roh Kudus. Orang yang penuh api Roh. Dunia tidak membutuhkan banyak omong, tapi dunia membutuhkan api Roh. Dunia tidak membutuhkan banyak orang banyak tetek bengek. Sudah boleh punya pengetahuan teologi yang hebat, tapi tanpa itu syarat untuk menjadi penginjil api, saudara beri waktu untuk mengasingkan yaitu pribadi dengan Tuhan. Ini disebut masa-masa bersama Tuhan pada guru. Ingat, Yesus pun juga di padang gurun 40 hari. Saudara tidak usah 45 malam mati-mati, tapi saudara punya kerinduan Tuhan pribadi. Saudara perlu menjalani suami, tetap di rumah, tapi setiap malam berdoa. Ingat, doa yang saudara panjatkan dengan kerinduan itu tidak sia-sia. Tidak ada, tidak ada sia-sia. Dan yang kedua, keyakinan Injil harus membaca Injil ini keseluruhan. Kuncinya di sini. Kenapa saya bisa sampai seperti ini? Saya baca kita Kejadian sampai Wahyu. Walaupun saya tidak ngerti, tetap tak baca. Tapi pada saat tertentu, Roh Kudus singkapkan. Banyak orang ngomong sama saya, Daud itu khotbahnya itu tok, khotbahnya masalah setan terus.
sampai saya dikatakan pendeta persetanan. Orang ngomong apa terserah, saya tidak bisa khotbah bagus, saya tidak bisa teologi yang hebat, tidak tahu doktrin yang hebat, pengetahuan yang hebat, tetapi saya memiliki ini. Saya hanya memiliki apa? Bekal saya untuk menjadi penginjil api, untuk memadamkan api kejahatan, yaitu saya membaca kitab Kejadian sampai apa? Wahyu. Walaupun tidak ngerti, tetap saya baca. Saya baca. Waktu Yesus mengajarkan saya 7 langkah api, dia ngomong sama saya, kalau engkau ingin pakai dengan api yang kobaran api, memadamkan api kejahatan dengan api Roh Kudus, baca kitab ini dulu sampai engkau selesai. 3 tahun saya menamatkan Alkitab ini ya. Di sekolah Alkitab. Saudara, baca Alkitab ini bolak-balik berapa kali saya tidak tahu. Sampai sekarang pun saya tetap membaca Alkitab ini. Walaupun saya tidak ngerti, tetap saya baca, tetap saya baca. Ingat, kalau saudara bisa seperti ini, saudara akan dipakai 2 bulan saya. Ingat, sebenarnya ikut Tuhan itu menyenangkan. Saudara, untuk dipakai Tuhan itu tidak susah. Baca Alkitab ini. Ingat, kenapa Alkitab ngomong keyakinan yang kokoh Injil, tapi katakan bukan Injil setengah, tapi Injil penuh, betul? Berarti Alkitab penuh ini harus saudara baca betul-betul. Daripada membaca komik, Kopinggu ngapain? Betul? Baca lagi. Kopinggu tidak membuat orang bertobat, malah membuat orang bingung, ngayal, betul? Maka saudara baca ini, saudara tidak bingung. Selain memberi kekuatan saudara, tapi juga memberikan saudara pengetahuan yang hebat dan memberikan urapan yang baru. Apa saudara? Urapan yang dan yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Dan yang keempat, saudara untuk jadi penginjil api tidak harus jadi orang ekstrem. Karena kita sudah baca Alkitab sampai penuh, ini ya, Kejadian Wahyu. Pagi sudah baca, malam sebelum itu sudah baca. Ini akan menjadi rema untuk saudara. Walaupun tidak ngerti, tetap jalan di nanti saat tertentu Roh Kudus akan singkapkan. Nah, yang Roh Kudus singkapkan itulah yang akan menjadi rema dalam hidup saudara. Itu sudah ucapan kepada orang bisa bertobat. Karena apa? Firman itu bukan menjadi logos saja, tapi berubah menjadi rema, menjadi kekuatan yang disebut kekuatan apa? Injil. Tak sudah dari seorang pengkhotbah, walaupun khotbahnya jelek, orang bertobat. Walaupun sudah bukan pengkhotbah, Injil keluarga saudara, keluarga saudara bisa bertobat. Karena apa? Di dalam diri saudara terlebih dulu ada apa? Api. Sudah jelas? Sudah jelas? Jadi tugas pemberitaan Injil diembankan kepada setiap orang tapi poinnya sudah saya jelaskan. Pertama, harus memiliki keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dan kedua, diberi Roh Kudus, memberi waktu untuk mengasingkan mengasingkan diri. Ingat, Pak pengasingkan diri itu bagaimana? Yaitu setiap hari sudah memberi waktu untuk Tuhan doa pribadi. Tapi tidak perlu pisah sama suami. Doa pribadi kan bisa diatur jamnya, betul? Dan yang ketiga, saudara harus memiliki apa lagi? Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Injil yang penuh adalah Injil yang penuh. Itu apa? Walaupun sudah tidak mengerti, tetap dibaca. Jadi salah satu perkataan dari rema. Dan yang keempat, di dalam setiap orang percaya Allah punya rencana.
2000 saudara tidak dipakai sebagai pengkhotbah, tapi saudara dipakai untuk menyelamatkan banyak orang. Karena apa? Tidak semua orang dipakai sebagai pengkhotbah. Kalau dipakai pengkhotbah semua, siapa yang menjadi jemaatnya? Betul? Ingat, ada yang dari jemaat, tapi ingat, jemaat itu harus penuh dengan api Roh Kudus. Karena ingat, mahkota yang diberikan Tuhan kepada kita, baik mahkota yang untuk hamba Tuhan maupun untuk saudara, sama. Tergantung saudara bagaimana melayani Tuhan. Ingat kan? Oke? Saya minta maaf, saya akan segera cabut dulu. Dan untuk seminar yang kedua, saya nanti kemungkinan tidak bisa seminar dulu. Jadi seminar yang kedua tidak dulu. Nanti KKR saya datang, karena saya KKR harus datang untuk pelepasan. Saya kumpulkan tenaga dulu, fisik dulu, nafas dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman, berkati kami semua. Ya Maha Kuasa, berkati kami semua. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya minta maaf terlebih dahulu. Ingat, baik Kristen maupun Katolik, semua diberi kuasa Injil. Ingat itu.